Oke, mari kita mulai. Hari ini kita akan membedah perjalanan yang jujur aja, brutal dan gak ada manis-manisnya dalam membangun sebuah perusahaan dari nol. Kita akan lihat apa sih yang sebenarnya dibutuhkan untuk mengubah sebuah ide jadi kerajaan bisnis. Semua ini berdasarkan buku Zero to IPO. Kita mulainya dari sini. Bukan dari cerita sukses yang gemerlap, tapi justru dari titik terendah, dari jurang kegagalan. Kalimat pembuka buku ini langsung lempar kita ke momen paling kritis. Dan ini jadi bukti kalau cerita sukses yang luar biasa itu seringkali lahir dari abu kegagalan yang nyaris fatal. Baiklah, mari kita selami lebih dalam. Tahap pertama dari perjalanan ini adalah soal memahami apa sih yang ada di dalam diri seorang entrepreneur sejati. Ini bukan soal glamor atau jadi sampul majalah, tapi soal mentalitas dan susunan psikologis yang unik yang emang dibutuhin buat bertahan hidup di dunia ini. Coba deh, lupakan dulu gambaran pendiri jenius yang masih anak kuliahan. Soalnya ada studi dari MIT yang hasilnya, wah, lumayan mengejutkan. Ternyata usia rata-rata pendiri startup sukses itu 45 tahun. Kok bisa? Ya jelas, karena mereka ini bukan anak kemarin sore. Mereka udah punya pengalaman bertahun-tahun, ngerti banget cara kerja organisasi yang benar, dan ide mereka itu bukan hasil iseng semalam, tapi hasil pemikiran mendalam selama bertahun-tahun. Kualitas seorang pendiri itu ternyata lebih mirip sama anggota pasukan komando militer daripada CEO kantoran. Ada sebuah tes kepribadian namanya TAIS, dan hasilnya nunjukin kalau mereka ini jago banget dalam hal fokus sepanjang waktu, sanggup berkorban habis-habisan, dan performa mereka justru makin menggila saat lagi di bawah tekanan. Mereka itu tipe pemain yang selalu minta bola di detik-detik terakhir pertandingan. Nah, kutipan ini benar-benar nangkap esensinya. Optimisme yang menular dan mental baja ini bukan cuma sifat yang bagus untuk dimiliki, tapi ini adalah bahan bakar utama yang bikin mesin mereka terus jalan, ngelewatin keraguan, penolakan, dan malam-malam panjang tanpa tidur. Oke, kita lanjut ya. Setelah kita paham DNA pendirinya, langkah krusial berikutnya apa? Tentu saja, membangun tim, orang-orang yang bakal ikut berjuang bareng Anda. Soalnya, sekuat apapun Anda nggak akan bisa menang perang ini sendirian. Ini nasihat super penting dari Ben Horowitz buat penulis buku ini, pas Okta lagi di titik terendahnya. Banyak banget pendiri yang ngerasa harus ngerjain semuanya sendiri. Padahal, faktanya, perusahaan itu bukan tentang satu orang hebat, tapi tentang sebuah tim yang isinya orang-orang yang jauh lebih jago dari Anda di bidangnya masing-masing. Salah satu dinamika tim yang paling kuat itu adalah pasangan visioner lawan operator. Ini kayak yin dan yang-nya dunia startup. Si visioner kayak co-founder Okta, Todd McKinnon, dia punya intuisi tajam soal masa depan. Nah, si operator, kayak penulis buku ini, dia yang bisa mengubah visi itu jadi kenyataan. Dua-duanya sama pentingnya, nggak bisa cuma salah satu. Ngumpulin dana itu bukan untung-untungan, tapi soal strategi, dan pendekatan ini cerdas banget. Jadi, Anda pakai pertemuan-pertemuan awal itu bukan buat cari duit, tapi buat latihan gratis. Anda poles ceritanya, antisipasi pertanyaan-pertanyaan sulit, jadi pas ketemu investor idaman Anda, presentasi Anda udah tajam, anti bantah. Bayangin, di pertemuan yang bisa jadi kesempatan terakhir mereka, tim Okta ngelakuin sesuatu yang radikal. Mereka buang slide presentasi mereka. Daripada bacain poin-poin, mereka ngomong dari hati, nyeritain kisah dan passion di balik ide mereka. Hasilnya, mereka dapat cek $500.000. Ini bukti kalau semangat yang tulus itu kadang lebih meyakinkan daripada data paling rapi sekalipun. Nah, sekarang kita masuk ke jantung perjalanannya. Perjuangan sehari-hari yang nggak ada habisnya buat bangun bisnis. Di mana setiap penjualan dan setiap interaksi itu jadi bata buat fondasi perusahaan. Ini bukan hiperbola loh, ini gambaran nyata dari penulis yang jalan kaki nembus badai salju di Oklahoma cuma buat satu pertemuan penjualan. Lupakan kemewahan, inilah realitas jadi entrepreneur, ngelakuin hal-hal gila yang gak masuk akal demi satu langkah kecil ke depan. Budaya itu bukan soal meja pingpong atau kopi gratis, bukan. Budaya itu sistem operasi yang gak kelihatan, yang nuntun setiap keputusan dan tindakan, bahkan pas Anda lagi gak ada di ruangan. Dan di saat krisis, budaya yang kuat inilah yang bisa jadi penyelamat Anda. Perbedaan dua budaya ini digambarin dengan keren banget oleh mantan pemain NFL, Jeremy Bloom. Tim Eagles yang lebih berbakat gagal total karena budaya mereka isinya rasa takut, di mana semua orang cuma mikirin diri sendiri. Sebaliknya, tim Steelers yang katanya kurang berbakat justru jadi juara Super Bowl karena budaya mereka yang saling dukung. Ini bukti nyata, budaya bisa ngalahin bakat. Setiap cerita pahlawan pasti punya momen di mana semuanya kayaknya bakal berakhir. Nah, inilah klimaks dari kisah entrepreneur, pengalaman nyaris mati yang menguji segalanya sampai ke batasnya. Ini dia angkanya.
Minus 70%. Angka inilah yang jadi pemicu spiral kematian buat Okta waktu mereka gagal total mencapai target penjualan. Coba bayangin, harus nyampein berita ini ke Dewan Direksi. Pasti heningnya bikin telinga pengang. Coba deh posisikan diri Anda di sana. Perusahaan lagi anjlok, duit makin tipis, dan tim mulai hilang kepercayaan. Apa langkah Anda selanjutnya? Ini adalah pertanyaan yang nentuin hidup atau matinya sebuah startup. Dan ini jawaban mereka. Strategi bertahan hidup mereka. Bukannya nutup-nutupin masalah, mereka justru buka semuanya lebar-lebar ke tim. Mereka percaya sama tim mereka buat bantu cari solusi. Dan yang paling penting, begitu mereka milih arah baru, mereka nggak nengok ke belakang lagi. Komitmen total. Kisah Slack itu lahir dari abu kegagalan sebuah game bernama Glitch. Stewart Butterfield bisa aja terus ngabisin sisa duit investor, tapi di dalam hatinya dia tahu itu nggak akan berhasil. Keputusannya buat berhenti, walaupun sakit, justru ngebuka jalan buat lahirnya Slack. Ini pelajaran penting banget soal kekuatan keyakinan seorang pemimpin. Oke, setelah ngelewatin badai yang dahsyat, kita sampai di bagian akhir dari perjalanan ini. Tapi, seperti yang bakal kita lihat, puncak gunung ini sebenarnya cuma base camp buat pendakian berikutnya yang jauh lebih tinggi. Dari minus 70% jadi segini. Valuasi Okta sekarang lebih dari 40 miliar dolar. Ini bukti nyata dari imbalan yang bisa datang setelah kita berhasil bertahan dari momen paling gelap. Ini nunjukin skala transformasi yang luar biasa. Nah, ini cara pandang yang penting banget. Media sering ngegambarin IPO itu kayak akhir dari cerita. Tapi buat para pembangun sejati, IPO itu cuma alat. Ini momen buat ngisi bahan bakar, dapat kredibilitas, dan jadi landasan buat memulai babak pertumbuhan berikutnya yang jauh lebih ambisius. Jadi, kalau kita rangkum, inilah inti dari semua yang udah kita bahas. Pola pikir yang benar itu segalanya. Bangun tim yang solid bahkan sebelum Anda butuh mereka. Anggap kegagalan itu bagian dari proses, bukan akhir dunia. Dan sadari bahwa perjuangannya itu sendiri adalah perjalanannya. Inilah 4 pilar yang menopang setiap perusahaan hebat. Dan kita tutup dengan pertanyaan ini. Pertanyaan yang nangkep esensi sejati dari kewirausahaan. Ini bukan permainan yang ada akhirnya. Ini permainan tanpa batas. Selalu ada gunung baru buat didaki. Jadi, pertanyaannya bukan gimana cara menang, tapi gimana caranya supaya kita bisa terus bermain.